Halo guys, bertemu lagi dengan saya di my channel 20. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe-nya. Oke, kita sekarang buka Photoshopnya. Kita mulai pembuatan undangan. Ukuran undangannya itu ukuran A4 bolak-balik. Tapi di sini lipat 2. Ukurannya yaitu 29,7 dikali 21 dengan resolusi 300 dpi. Tarik garis bantu dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Sebelum itu kita kasih garis bantu tengah seperti ini. Oke, setelah itu kiri kanannya juga diperlukan, karena di sini kita buat dua bagian. Di sini cover depan dan cover belakang seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa disimpan. Tetap sama di sini, kita simpan dan menggunakan tipe TIFF. Setelah disimpan, kita lanjut di bagian selanjutnya. Nah, untuk bagian selanjutnya di sini saya sudah siapkan gambar-gambar yang akan kita masukkan di bagian settingan undangan ini. Untuk kalian yang belum ada gambar-gambar yang dibutuhkan, kalian bisa cari di Google. Nah, di sini gambar yang diperlukan saya masukkan di dalam satu layar. Tinggal saya tarik di sini. Jangan lupa di rasterize. Begitu juga ini adalah logonya. Ini kita desain undangan, yaitu undangan partai. Nah, kita ambil merah partainya tadi untuk background dasar seperti ini. Setelah itu di bagian background tambahan seperti garis-garis ini untuk bagian motif ya, supaya tidak kelihatan polos. Kita bisa perbesar, ambil bagian yang pas untuk posisi ini. Kalian boleh tarik sesuai dengan yang kalian inginkan. Jikalau sudah pas gambar tadi, di rasterize dan modenya di bagian layar itu diganti menjadi multiply supaya menyatu dengan background dasar, dan opacity-nya kita kurangi. Di bagian segitiga bawah itu saya tandai magic tool dan saya 100% kan, supaya kelihatan tidak muda ataupun lebih cerah warnanya. Kita color overlay. Oke saja. Nah, di sini saya satukan dengan segitiga yang saya warnakan tadi menjadi satu layar. Berikutnya, setelah ini kita copy. Berikutnya, di bagian logo ada warna yang tidak diperlukan, kita hapus. Dan supaya tidak menyatu dengan background, kita kasih stroke
yaitu di bagian outside seperti ini, dan kita drag motif tadi atau Ctrl J dan flip horizontal berlawanan. Nah, backgroundnya jadi seperti ini. Sekarang kita mulai pengetikan. Atur warna dan tulisan fontnya beserta paragraf yang kita inginkan. Jika selesai dalam mengubah tulisan tadi ataupun dalam pengetikan, kita klik enter. Untuk copy tulisan ataupun layer teks, kita bisa menggunakan Ctrl J. Di menu karakter di sini ada berisikan font, besarnya font, beserta tebal dan tipisnya font. Kita percepat saja di bagian ini. Untuk di bagian tulisan Provinsi Kalimantan Barat, di sini saya menggunakan shapes, menggunakan fill putih supaya lebih menonjol. Teksnya mungkin kita bisa warnakan nanti jadi warna merah dan diposisikan di atas dari rectangle tadi ataupun di shapes tadi. Selebihnya kita atur posisi. Berikutnya kita gunakan lagi rounded rectangle tool. Itu kita buat untuk bagian label nama yang akan diundang. Di sini saya masih mengatur bagian depan dan cover belakang undangan. Nanti kita akan ngedit lagi di bagian isi dalam undangan. Nah, bagian depan ini hanya berisikan judul undangan beserta alamat dan label nama untuk yang diundang. Setelah penulisan, di sini saya akan masukkan rectangle-nya ataupun kotak untuk bagian penempelan nama nanti untuk yang diundang. Ukuran kotaknya sesuaikan dengan label tempelan yang akan kalian tempel di bagian ini. Di sini kebetulan labelnya ukuran 6,4 dikali 3,5 cm. Nah, untuk di bagian bawah nanti, di bagian bawah kotak itu akan bertuliskan seperti mohon maaf apabila salah menulis nama dan gelar Anda. Kita rapikan tulisan-tulisannya. Untuk di bagian logo mungkin kita berikan efek timbul. Di sini saya akan mengambil gambarnya saja menggunakan pen tool. Pen toolnya berupa mode pad karena kita akan menseleksi fotonya saja di sini. Nah, perlu kalian ketahui, menggunakan pen tool ini
untuk melengkungkan ataupun menyesuaikan bentuk alurnya. Di sini kalian pentoolnya saat menekannya, kalian jangan lepas, tetapi kalian harus ditahan dan tarik di mana tujuan kalian akan melengkungkannya. Setelah itu kalian lepas. Untuk menyelesaikannya, kalian selesaikan seleksi tadi sampai ketemu tanda bulatan. Nah, setelah tanda ini selesai seperti ini, kita tinggal klik selection, make selection, hapus yang tidak diperlukan. Di sini saya hanya mengambil bagian foto saja. Usahakan full. Nah, tarik saja di sini. Nanti kita akan warnakan. Nah, untuk foto sini kita bisa menggunakan drop shadow agar kelihatan fotonya ini lebih menonjol ataupun lebih hidup.
Lanjut berikutnya, tulisannya ataupun penamaannya seperti ini, kita ketik saja. Di sini saya ambil dari tulisan Hotel Haris dan diposisikan di paling atas. Kita mulai pengetikan. Atur posisinya. Setelah ini kita akan masukkan logo sosmednya. Berikutnya logo dari icon sosmed ini kita drag ke Photoshop. Kita rasterize. Kita hanya perlu warna hitam saja dan warna putihnya kita hapus. Kita levelkan saja biar kelihatan putih semua. Setelah itu kita hapus bagian putihnya. Dari icon sosmed semuanya tadi kita perkecil menyesuaikan tulisan sosmednya. Nanti di bagian icon ini warna hitamnya kita nanti beri efek putih sama seperti tulisan. Icon tadi kita group, kita beri efek warna putih. Sebelum itu posisikan icon sesuai dengan nama sosmednya ya. Layer ini kita hapus. Oke. Jadi seperti ini. Kita save, Ctrl S saja ataupun Ctrl Shift S. Oke, layer depannya sudah jadi seperti ini. Berikutnya kita akan buat isi undangannya. Sebelum itu kita save as. Kita ganti namanya menjadi B belakangnya. Kita hapus saja. Menyisakan layar merah, background, dan motifnya. Kita buka dulu undangan yang cover depan. Tulisan beserta logo kita tarik ke settingan bagian dalam undangan. Karena bagian ini kita akan gunakan untuk penulisan ataupun memposisikan isi undangan. Kita atur dulu bagian tulisan beserta logonya sebelah kanan. Kita mulai pengetikan. Pengetikannya jangan sampai di ujung layar. Usahakan masih di sekitaran ataupun kurang lebih dari 1 cm. Kita ketik aja dulu sampai habis di bagian isi undangan ini yang sebelah kirinya. Kita akan buat batas tulisan 1 cm di bagian belakang ataupun di bagian isi yang kita setting undangan ini. Buat jarak 1 cm. Rectangle-nya di bagian dalamnya kita kasih warna putih. Nah, di bagian ujung rectangle-nya kita akan buat seperti lingkaran dalam. Jangan lupa di bagian rectangle tadi kita ubah menjadi gambar
ataupun berubah jadi layar. Nah, di bagian ujung kita akan hapus kiri kanan atas bawah. Teks yang kita ketik tadi diposisikan sebelah kiri lagi dan di atas layar putih. Untuk tulisan hanya seperti ini, bisa kita renggangkan. Kita tulis saja di sini. Nah, setelah itu kita ambil stempelnya dalam bentuk PNG, diperkecil saja. Nanti kita juga akan mengambil tanda tangan. Nah, untuk stempelnya ini kita menggunakan di bagian layarnya mode multiply. Berikutnya adalah tanda tangan ketua dan sekretaris. Kita tandai dulu. Setelah itu kita drag, nanti kita rasterize. Mode layarnya kita tetap menggunakan multiply. Jadi otomatis layar putih akan mengikuti background belakang. Oke, telah selesai. Di sebelah kirinya kita sudah masukkan tanda tangan sekretaris dan ketua beserta capnya. Jika sudah, di Ctrl S saja, maka dia akan otomatis save. Berikutnya di bagian label pita ini kita tarik ke layar yang kita edit. Kita gunakan rectangle lagi. Oke, di sini struknya kita tidak beri warna, tapi di bagian dalam atau fillnya kita beri warna. Samakan dengan yang sebelah kiri, warnanya warna krim. Posisikan labelnya, gambar label ini. Nah, untuk bagian pojok kiri atas itu tidak perlu melengkung, kita bujurkan saja agar memudah posisi dari gambar label ini. Perkecil sedikit. Setelah itu nanti kita akan masukkan kata-katanya di bagian bawah ini. Kita copy teks bagian atas tadi. Kita mulai pengetikan di sini. Untuk teks susunan acara, kita akan masukkan di bagian bendera warna merah ini. Kita warnakan teks ini menjadi warna putih. Sebelum itu kita atur posisi dulu. Kita copy teks di bagian bawah. Nah, di sini kita mulai susunan acaranya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk susunan acaranya telah dikirimkan lewat telepon. Di sini saya copy saja dan tinggal atur font dan paragrafnya. Nah, untuk di bagian layar putih ini kita copy layar yang kedua, tapi diposisikan di bagian belakang dan digunakan ataupun diberi efek merah tua. Jadi seperti ini. Nah, untuk di gambar mawarnya itu kita akan ambil, kita copy dari
logo. Setelah dapat, posisikan di pojok kanan bawah di posisi dalam kotak putih. Kita kasih warna merah, tarik aja ke atas. Nah, kita kurangi opacity-nya. Untuk di bagian pitanya mungkin kita bisa perpendek lagi. Kita bisa pendekkan. Saya rasa sudah cukup seperti ini undangannya. Kita ambil pitanya, kita posisikan di bagian bawah. Untuk kurang lebihnya, jikalau kalian belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan see you.